Biaya overhead pabrik. Yang pertama, biaya overhead pabrik itu adalah pengertian biaya overhead pabrik dan juga karakteristik overhead pabrik. Yang kedua, penggolongan biaya overhead pabrik. Yang ketiga, langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik. Yang keempat, analisis biaya overhead pabrik. Yang kelima, perlakuan terhadap biaya overhead pabrik yang kurang atau lebih dibebankan. Yang pertama adalah biaya overhead pabrik. Pengertian dari biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik ini didefinisikan sebagai bahan tidak langsung, buruh tidak langsung, dan biaya-biaya lainnya yang tidak secara mudah didefinisikan atau dibebankan langsung pada suatu pekerjaan, hasil produksi, atau tujuan akhir biaya tertentu seperti kontrak-kontrak pemerintah. Biaya overhead pabrik dapat dibedakan menjadi 3, yaitu biaya variabel, biaya overhead pabrik tetap, dan juga biaya overhead campuran. Untuk biaya overhead pabrik variabel yang jumlah totalnya akan berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contohnya itu adalah biaya bahan penolong. Untuk biaya overhead pabrik tetap yang jumlah totalnya dalam kisaran tertentu tidak berubah walaupun terjadi perubahan volume kegiatan. Contohnya adalah pajak bumi dan bangunan, biaya pengusutan aktiva tetap, dan biaya sewa gedung pabrik. Untuk biaya overhead pabrik campuran dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama ada biaya overhead pabrik semi variabel, misalnya biaya listrik pabrik dan biaya telepon pabrik. Untuk biaya overhead pabrik bertahap, misalnya gaji supervisor dan juga gaji inspektur. Overhead pabrik memiliki 2 karakteristik yang harus dipertimbangkan dalam pembebanannya sebagai hasil produksi secara layak. Karakteristik ini menyangkut hubungan khusus antara overhead pabrik dengan satu, produk itu sendiri, yang kedua, jumlah volume produksi. Penggolongan biaya overhead pabrik. Yang pertama, menurut sifatnya: 1. Biaya bahan penolong, 2. Biaya reparasi dan pemeliharaan, 3. Biaya tenaga kerja tak langsung, 4. Beban biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap, 5. Beban biaya timbul sebagai akibat berlalunya waktu, 6. Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Yang kedua, menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume produksi. Yang pertama, biaya overhead pabrik tetap, yang kedua BOP variabel, dan yang ketiga BOP semi variabel. Yang ketiga, menurut hubungannya dengan departemen. Yang pertama, BOP langsung departemen, dan yang kedua BOP tidak langsung departemen. Langkah-langkah penentuan tarif BOP. Yang pertama, penyusunan anggaran BOP per departemen. Yang kedua, alokasi BOP departemen pembantu ke departemen produksi. Dan yang ketiga, perhitungan tarif pembebanan tarif BOP per departemen. Berikut ini adalah beberapa dasar penentuan tarif biaya overhead pabrik. Yang pertama adalah satuan produk. Metode ini adalah yang paling sederhana dan langsung membebankan biaya overhead pabrik kepada produk. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. BOP per satuan sama dengan taksiran BOP dibagi dengan taksiran bahan baku yang dicapai. Yang kedua adalah biaya bahan baku. Nah, jika biaya overhead pabrik yang dominan bervariasi nilai bahan baku, maka dasar yang dipakai untuk membebankan BOP kepada produk adalah biaya bahan baku yang dipakai. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. Presentase BOP dari biaya bahan baku sama dengan taksiran BOP dibagi dengan taksiran bahan baku yang dicapai dikali dengan 100%. Yang ketiga adalah biaya tenaga kerja langsung. Jika sebagian besar dari BOP terdiri dari biaya-biaya yang berhubungan erat dengan biaya tenaga kerja langsung, maka BOP dibebankan kepada produk atas dasar pemakaian biaya tenaga kerja langsung. Perhitungan pembebanan BOP kepada produk tidak berbeda dengan perhitungan pembebanan BOP atas dasar pemakaian biaya bahan baku. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. Presentase BOP dari biaya tenaga kerja langsung sama dengan taksiran BOP
dibagi dengan taksiran biaya tenaga kerja langsung dikali dengan 100%. Yang berikutnya jam mesin. Pembebanan BOP dalam suatu periode atas dasar jam mesin digunakan apabila sebagian besar BOP terdiri atas biaya-biaya yang berhubungan erat dengan waktu penggunaan mesin. Rumusnya adalah BOP bagi JKM. Yang berikut, biaya jam kerja langsung. Selain atas dasar pemakaian biaya tenaga kerja langsung, BOP dapat pula dibebankan atas dasar jam tenaga kerja langsung. Hal ini mengingat bahwa besarnya biaya tenaga kerja langsung erat hubungannya dengan banyaknya jam tenaga kerja langsung yang dipergunakan dalam proses produksi. Rumusnya adalah BOP bagi JKL. Yang berikutnya, analisis selisih biaya overhead pabrik. Selisih upah langsung adalah perbedaan antara biaya overhead pabrik standar dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya dikeluarkan. Selisih overhead membutuhkan analisis yang berbeda dengan biaya manufaktur yang lainnya karena overhead ini terdiri atas berbagai jenis biaya. Tingkah laku biaya overhead ini biasanya digambarkan sebagai garis lurus. Biaya ini terdiri atas dua komponen, yaitu tetap dan variabel, yang dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A tambah B X, atau A sama dengan biaya tetap dan B sama dengan biaya variabel. Jika biaya tetap A 10 juta per bulan dan biaya variabel B 200 per unit, sementara barang yang diproduksi 400 unit, maka anggaran BOP adalah Y sama dengan 10 juta tambah dalam kurung 200 dalam kurung 400 sama dengan 90 juta. Dengan demikian tarif overhead per unitnya sama dengan 90 juta bagi 400 sama dengan 225.000 per unit. Yang berikut adalah menghitung selisih overhead pabrik. Selisih bersih biaya overhead pabrik terdiri atas dua jenis selisih, yaitu selisih volume produksi sama dengan BOP dibebankan kurang BOP anggaran. Selisih anggaran atau spending variances sama dengan BOP aktual kurang BOP anggaran. Contoh kas, PT Ben Pecah memproduksi berbagai perabot rumah tangga dari kaca, di antaranya piring. Volume menurut anggaran adalah 4.000 unit, akan tetapi dalam realisasinya hanya mencapai 3.000 unit. Tarif biaya overhead sebesar 2.500 per unit. Anggaran untuk biaya tetap adalah 2 juta dan 1.500 per unit untuk biaya variabel. BOP yang sesungguhnya terjadi adalah 6 juta. Berapakah selisih BOP yang terjadi? Berikut ini adalah penyelesaiannya. A sama dengan biaya tetap sama dengan 2 juta, B sama dengan biaya variabel sama dengan 1.500, X sama dengan 3.000. BOP anggaran sama dengan A tambah B kali X sama dengan 2 juta ditambah 1.500 dikali 3.000 sama dengan 6.500. BOP dibebankan sama dengan tarif BOP dikali kuantitas sama dengan 2.500 dikali 3.000 sama dengan 7.500. Selisih volume produksi sama dengan BOP dibebankan kurang BOP anggaran sama dengan 7.500 dikurang 6.500 sama dengan 1 juta. Selisih ini merupakan selisih yang menguntungkan karena volume produksi aktual lebih besar daripada volume anggaran. Selisih anggaran sama dengan BOP aktual, BOP anggaran sama dengan 6 juta dikurang 6.500 sama dengan 500.000. Selisih ini menguntungkan karena BOP aktual lebih kecil dari BOP anggaran. Perlakuan terhadap BOP yang kurang atau lebih dibebankan. Perlakuan terhadap selisih BOP pada akhir tahun tergantung pada penyebab terjadinya penyimpangan tersebut. Jika selisih BOP disebabkan karena kesalahan dalam menghitung tarif BOP atau keadaan yang tidak berhubungan dengan efisiensi operasi, maka selisih BOP dibagi rata ke dalam rekening-rekening persediaan.
dalam proses persediaan, produk jadi dan harga pokok penjualan. Tapi jika selisih BOP disebabkan karena ketidakefisiensi pabrik atau kegiatan perumusan di atas atau di bawah kapasitas normal, maka selisih tersebut harus diperlakukan sebagai pengurangan atau penambahan rekening harga pokok penjualan. Contohnya, misalkan dari contoh di atas, saldo rekening-rekening persediaan dan harga pokok penjualan pada akhir tahun sebagai berikut. Persediaan produk dalam proses 400.000, persediaan produk jadi 600.000, harga pokok penjualan 7 juta, dijumlahkan hasilnya adalah 8 juta. Maka bagaimana diperlakukan selisih yang jumlahnya 200.000? Mari kita pelajari. Selisih BOP dibagikan ke rekening-rekening persediaan harga pokok penjualan. Tabel pembagian selisih BOP ke rekening-rekening persediaan dan harga pokok penjualan. Nama rekening penyesuaian, saldo per 31 Desember, saldo setelah penyesuaian. Selisih BOP 200.000, persediaan prod 4/80 kali 200.000 dalam proses 10.000 dikurangi dengan 400.000 kurang 410. Persediaan 6/80 kali 200.000. Prod jadi 15.000 kurang 600.000 kurang 615.000. Harga pokok 70/80 dikali dengan 200.000, penjualan sama dengan 175.000 kurang 7 juta sama dengan 7.175.000. 200.000 dikurang dengan 8 juta kurang dengan 8.200.000. Jurnal untuk membagikan selisih BOP atas dasar perhitungan tersebut di atas sebagai berikut. Persediaan pokok dalam proses 10.000, persediaan pokok produk jadi 15.000, harga pokok penjualan 175.000. Selisih BOP adalah 200.000. Selisih BOP diperlakukan sebagai pengurangan atau penambahan rekening harga pokok penjualan, maka jurnalnya akan nampak sebagai berikut. Harga pokok penjualan 200.000 pada selisih BOP